Halo sahabat Quran yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam renungan harian Rabu 4 November 2020. Hari ini merupakan peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, Uskup. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan sehat, baik dan tetap semangat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita tanda diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara kekasih, kalian senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi lebih-lebih sekarang waktu aku tidak hadir. Sebab Allah lah yang mengerjakan dalam dirimu baik kemauan maupun pelaksanaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kalian tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Maka kalian akan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada sabda kehidupan. Dengan demikian aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa tidak sia-sialah aku berlomba dan berjerih payah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada kurban dan ibadat imanmu, aku bergembira dan bersuka cita bersama kalian. Dan kalian pun hendaknya bergembira dan bersuka cita bersama aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25-33. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikan." Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dahulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita hendak memasuki dunia kerja dan diterima di sebuah perusahaan atau instansi kerja lainnya, maka kita perlu memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diminta oleh perusahaan atau instansi kerja terkait. Demikian pula ketika seorang pria atau wanita ingin memilih seorang pasangan hidup, ia tentu akan memilih seseorang yang menurutnya sesuai dengan persyaratan atau yang menjadi idamannya. Misalnya, harus bersikap dewasa, harus hormat kepada orang tua, mapan, ramah, tidak kasar, dan seterusnya. Nah, untuk menjadi pengikut Kristus, kita pun perlu memiliki kualitas-kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika kita ingin mengikuti Yesus. Yakni, yang pertama, harus membenci bapak dan ibu, istri, anak-anak, bahkan nyawanya sendiri. Tentu, persyaratan ini tidak dapat dimengerti secara harafiah. Tidak mungkin bahwa Sang Kasih mengajar dan mengharuskan kita untuk membenci orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, bahkan nyawa kita sendiri. Pernyataan Yesus itu harus dimengerti sebagai sebuah pesan agar setiap orang yang mau mengikuti Tuhan harus menjadikan Tuhan sebagai yang utama dan pertama. Kasih kepada Tuhan harus menjadi yang utama. Dan kasih akan Tuhan itu akan nyata dalam kasih terhadap sesama dan orang tua. Jadi, persyaratan pertama bagi kita yang hendak mengikuti Kristus adalah
menjadikan Kristus itu sendiri sebagai yang pertama dan utama. Dan kalau kita sudah mengasihi Tuhan, maka kasih akan Tuhan itu jelas mengarahkan kita untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, mengasihi diri kita, mengasihi orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Kemudian persyaratan yang kedua, yakni memanggul salib. Menjadi pengikut Kristus berarti siap melalui jalan salib. Jalan keselamatan kita adalah jalan salib. Oleh salib kita diselamatkan. Maka menjadi pengikut Yesus harus siap dan mau memanggul salib. Jangan takut terhadap sakit, luka, dan penderitaan. Sebab bagi orang beriman tidak ada luka, sakit, dan penderitaan yang berakhir sia-sia. Bertahan dalam iman dan tetap berharap akan membuat kita mencapai kemenangan dan kebahagiaan sejati. Dan persyaratan yang ketiga, bebas lepas. Yesus ingin agar setiap pengikutnya tidak terikat oleh sesuatu apapun selain pada Yesus sendiri. Jangan pernah mengikat diri kita dengan seseorang atau sesuatu yang membuat kita lupa bahwa Tuhan adalah segala di atas segala-galanya. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semua dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh Yesus, sehingga kita dapat menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami hingga hari ini, atas hari baru dan juga atas nafas kehidupan yang masih Kau percayakan kepada kami. Semoga di hari baru ini kami semakin mampu menjadikan diri kami sebagai seorang pengikut-Mu yang sejati. Semoga kami menjadikan Engkau sebagai yang utama dan pertama di dalam hidup kami. Semoga kami juga berani untuk memanggil. Jauhkanlah kami dari rasa takut akan salib, karena kami percaya dan yakin bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia di dalam Kristus. Semoga kami dapat bertahan di dalam iman dan senantiasa menaruh harapan kami kepadamu sendiri. Tuhan, bantulah kami untuk senantiasa berpaut dan terikat padamu sendiri. Semoga kami melepaskan segala sesuatu yang menjauhkan kami daripadamu. Dikelolalah kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.